Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Dikau Allah yang mengasihi kami. Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Kami mengerti ketika Engkau menjumpai kami, maka kami mengerti hidup kami, hidup yang berarti untuk perjumpaan itu. Dan begitu banyak hidup kami diuntungkan, hidup kami diberkati dalam kelimpahan yang tidak terbatas. Kami merindukan perjumpaan itu juga terjadi pada malam hari ini antara Engkau Tuhan dengan saudara-saudara kami yang merindukan keselamatan yang sudah Engkau siapkan oleh karena Engkau sendiri sudah mengerjakannya. Kiranya anugerah-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Alkitab kita dari Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Sudah dapat ya? Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai ke-31. Markus pasal 5 ayat 25. Markus pasal 5 ayat yang ke-25. Maaf, ada gangguan teknik sedikit. Baik, Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu saudara sekalian bacakan ayat yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahnya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iya, tema kita hari ini kelas yang tak terbatas. Mengapa saya ambil temanya? Karena ini perjalanan Yesus, ya. Dari pasal 5 ini kita lihat dia pergi ke daerah Gerasa. Ya, itu pasal 5 ayat 1 seterusnya. Dia menjumpai orang gila, orang kerasukan, orang yang di pekuburan. Jadi ini orang yang bukan normal, ya. Jadi ini perjumpaan Yesus, perjumpaan yang berkelas.
kelas yang tak terbatas, ya. Dan yang kedua kita lihat perjumpaan Yesus dengan Jairus. Sangat-sangat tidak lazim. Biasanya hamba Tuhan, pendeta atau kepala rumah ibadah yang mencari orang untuk didoakan. Tapi kali ini Jairus yang datang tersungkur kepada Yesus. Ya, bisa kita mengerti ini di luar batas, ya. Dan yang ketiga, kali ini kita bahas tentang perempuan pendarahan. Mungkin secara global wanita itu di tengah-tengah bangsa Israel itu kelas 2, ya. Dia bukan kelas prioritas. Maka yang dihitung pun itu laki-laki. Dan yang diwajibkan pun ke bait Allah itu laki-laki. Yang disebut pun pakai bin itu adalah laki-laki, ya. Di sisi lain, wanita ini bukan lagi hanya kelas 2, tetapi wanita ini ada sesuatu yang tak lazim. Apa itu? Wanita ini pendarahan. Kalau di dalam undang-undang agama Yahudi, undang-undang adat istiadat Yahudi, kalau perempuan pendarahan itu dikategorikan najis. Ya, najis, ya. Jadi kalau ada perempuan dulu di tengah jalan ada darah, orang bilang najis, 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 najis. Nah, jadi perempuan itu kelas nomor 2, kelas yang terabaikan, dan juga kategori najis. Bayangkan seorang ibu, kita lihat di ayat 25 tadi, ya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kenapa sampai 12 tahun pendarahan? Besar pertimbangan kalau keluar rumah, ya, kalau keluar rumah pasti ada ketakutan. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan ahli-ahli agama? Bagaimana dengan tokoh-tokoh? Bagaimana dengan orang yang fanatik dengan undang-undang? Ini pertimbangan luar biasa. Oleh karena pertimbangan, apa yang terjadi di Obama? 12 tahun lamanya menderita, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, besar sekali pergumulan wanita ini. Ya, uangnya, waktunya, mindernya, ya, 12 tahun. Sampai-sampai dikatakan di sini bukan hanya uangnya aja, semua yang ada padanya. Wow. All she has. Apa yang dia punya sudah habis. Tidak ada lagi yang mau diandalkan. Mungkin selama ini dia di rumah menunggu belas kasihan. Karena pendarahan takut dihina, takut dicerca, takut dikatakan najis, maka dia tetap menahankan diri di rumah. Dengan caranya mungkin jual tanah, mungkin jual kerbau, sapi, apa segala macam. Saudara dikasih oleh Tuhan, perempuan ini dikatakan jujur sudah habis, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak yang menjamah dia, mungkin tabib dari A, B, C, D, utara, timur, barat, ya. Perempuan ini betul-betul menderita,
sudah habis, istilah kita orang Medan katakan sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Sangat sedih melihat wanita ini. Saya yakin ini adalah jurus-jurus terakhir memberanikan diri untuk keluar. Karena dia sudah dengar Yesus melakukan hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Yesus memiliki kelas yang tidak ada batasnya. Dia bisa menyembuhkan orang gila, menjadi waras kembali. Bahkan Yesus kepala rumah ibadah pun tersungkur kepadanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 27 dikatakan di situ, apa katanya? Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Pemirsa, apakah saudara sudah mendengar berita tentang Yesus? Pastikan hari ini perempuan ini memiliki jalur iman oleh karena pendengarannya akan firman Kristus. Dia mendengar kesaksian perbuatan Yesus, mendengar Yesus yang punya kuasa, Yesus yang punya kasih, Yesus yang mempunyai power untuk melakukan banyak perkara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendengaran berita tentang Yesus rupanya tidak sama dengan berita tentang koran, tidak sama dengan berita komik, tidak sama dengan berita-berita yang lain. Why? Di situ daya tarik bahwa berita yang dia dengar ini adalah berita kebutuhan semua orang, termasuk perempuan ini. Mengerti, sangat mengerti bahwa dia sudah salah set, sudah habis seluruhnya. Baru dia mengerti Yesus ini kebutuhannya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus. She has a faith. Dia memiliki iman. Tetapi iman tanpa tindakan. Dia memiliki iman, maka dia tampil di tengah-tengah orang banyak. Tidak peduli cercaan, tidak peduli penghakiman, tidak peduli hujatan orang, tidak peduli cercahan orang, sekalipun akan siap-siap dikatakan najis. Tetapi dia sudah mendengar berita tentang Yesus yang punya kuasa, yang mempunyai kasih, yang mempunyai power, kekuatan untuk melakukan banyak perkara. Dan dia yakin bersama Yesus aman dan nyaman jiwanya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. She has faith. Dia memiliki iman yang dibuktikannya sendiri. Yesus tidak berkata apa-apa dengan dia. Yesus tidak membuka komunikasi dengan dia, tetapi dia membuka komunikasi di dalam kuasa kasih Allah. Luar biasa, perempuan ini mendekati Yesus. Dan dikatakannya di dalam ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apakah jubah Yesus berkuasa? Bagaimana jawabannya? Bukan di jubahnya itu, tetapi di pribadi Yesus yang ada di tengah-tengah perempuan itu yang memakai jubah. Tetapi jubah itu sebagai sarana untuk berjumpa dengan Yesus. Jubah itu sarana untuk memiliki kuasa Yesus. Jubah itu sarana untuk bersama dengan Yesus. Dan Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi karena Yesus tahu apa yang ada padanya. Seketika itu
juga berhentilah pendarahannya. Yesus tahu kebutuhan perempuan itu. Sekalipun Yesus tidak diberitahu bahwa ada yang menjamah jubahnya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Itu artinya reaksi karya Allah sedang masuk dalam proses perempuan itu, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Berarti masalah jasmaninya udah oke. Udah sembuh. Di dalam ayat 29 dikatakan berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Berarti masalah jasmaninya udah ready, udah oke. So what next? Langsung apa yang terjadi? Kita lihat ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Yesus membuka komunikasi. Yesus membuka komunikasi kepada orang yang sudah sembuh secara jasmani, sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Yesus tidak mau tanggungi. Yesus tidak mau dia hanya mendapatkan berkat jasmani. Yesus tidak mau dia hanya sembuh secara jasmani. Apalagi perempuan yang bertahun-tahun pendarahan, maka Yesus harus memberi legitimasi, harus memberi keabsahan supaya besok lusa tidak ada lagi yang menghukum perempuan itu. Maka Yesus berpaling, siapa yang menjamah jubahku? Apa jawab murid-muridnya? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Yesus tahu, dan Yesus mau kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa ada yang sedang menjamah dia. Dan dia katakan di ayat 31 itu dikatakannya, dan engkau bertanya siapakah yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Luar biasa. Kenapa Yesus sangat care kepada perempuan ini? Kan dia sudah sembuh, ya sudahlah. Dia kan sudah dapat berkat yang dia cari, kesembuhan, ya udahlah. No. Kita dibesarkan, dikasih makan, dikasih sekolah, dikasih segala fasilitas. Yesus tidak mau sampai di situ. Yesus tidak mau kita hanya mendapatkan berkat jasmani. Tapi Yesus mau berpaling ke kita dan mau datang kepada kita dan memandang kita supaya kita mengerti bahwa Yesus membutuhkan kita untuk diselamatkan dari segala dosa. Mari kita lihat di dalam ayat 31, ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi takut. Kenapa? Kenapa perempuan itu takut? Kenapa? Kenapa perempuan itu takut? Kira-kira kenapa? Iya, sadar dia. Yang dia lakukan itu adalah pelanggaran etis secara hukum adat istiadat Yahudi. Pelanggaran yang dilakukannya itu dia tahu ini berdampak. Tidak boleh seorang wanita menyentuh laki-laki, apalagi laki-laki itu belum berumah tangga, apalagi laki-laki itu mempunyai kekuasaan, apalagi laki-laki itu terpandang. Takut dia, sangat takut, karena ada istiadat Yahudi. Tidak bisa wanita menyentuh laki-laki. Kedua, kenapa dia takut? Karena dia tahu saya ini seorang yang najis, tidak layak untuk bersama dengan yang kudus, tidak layak bersama kelompok para rabi. Apalagi di situ
iman kepada Yesus. Perempuan itu memang takut, gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tapi ada jalan terbaik di dalam ketakutannya. Dia tersyukur. Berbeda dengan pencuri. Kalau pencuri sudah ketahuan, takut, malah melawan. Tapi perempuan ini tersyukur. Tidak ada lagi jalan yang lain selain tersyukur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, ada kata dengan tulus di situ. Tersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya. Berbeda dengan orang yang berbuat kejahatan. Orang yang berbuat kejahatan, dia tidak pernah tersyukur, malah dia membusungkan dada, dan dia tidak pernah berkata dengan tulus, jujur, benar, dan baik. Malah dia berkata dengan belat-belit. Inilah seorang wanita yang di dalam posisinya terjepit, menjerit, tetapi dia memiliki iman. Dan dengan tulus dia memberitahukan segala sesuatu. Dikatakannya ayat 34, maka katanya kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisakah kita mengerti di dalam ketakutan dan di dalam situasi yang seperti ini, Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang luar biasa? Ini jawabnya. Yesus tidak memandang perempuan ini dari hukum Taurat, tidak memandang dari adat istiadat, tidak memandang dari kebiasaan orang Yahudi. Tetapi kasih Yesus jauh lebih besar. Karena Yesus tahu perempuan ini sudah disembuhkan dan dia tidak pulang pergi begitu saja, dan dia tersyukur di hadapan Tuhan, dan dia berkata dengan tulus. Orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Yesus tahu perempuan ini tidak memiliki modal yang lain. Inilah modal terakhirnya, iman, iman, iman. Demi imannya kepada Yesus Kristus, dia tidak memungkiri, dia tidak lagi kepada yang lain. Dia katakan dengan sejujurnya kepada Yesus dan tampil dan tersyukur depan Yesus, dan dia berkata dan menceritakan riwayat hidupnya dengan tulus, dan kebutuhannya hanya satu, Yesus Kristus. Yesus tidak membiarkan orang yang merindukan dia, sekalipun ada batasan-batasan, sekalipun ada koridor-koridor yang harus ditanggung bersama konsekuensi. Yesus tidak pandang itu. Dia memandang perempuan ini yang sudah 12 tahun dalam penderitaan, 12 tahun dalam pendarahan, 12 tahun di dalam kesepian, keterkutukan, dan pasti dia disingkirkan oleh orang banyak. Yesus bukan menghukum, Yesus bukan menghakimi, tetapi Yesus berkata, hai anakku. Tadi urusan kesembuhan jasmani, urusan kesembuhan jasmani, sekarang urusan iman. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti Yesus memiliki stok untuk kebutuhanmu, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Yesus tidak semata-mata untuk mengundang engkau datang kepadanya, tetapi engkau boleh datang kepadanya bahwa Dia adalah Allah, Allah yang tidak terbatas, Allah yang dapat melakukan segala perkara. Dia bisa berhubungan dengan orang gila untuk disembuhkan. Dia bisa menjumpai orang
kuasa untuk melakukan segala perkara. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di depan orang banyak loh dipublikasikan, dia sudah selamat, dan terakhir pergilah dengan selamat semula dari penyakitmu. Dua didapatkannya, penyakit jasmaninya, keselamatan jiwanya. Saya bisa berpikir, selama bertahun-tahun perempuan ini hidup di dalam penderitaan tanpa Kristus ada di dalamnya. Anda berapa tahun sudah hidup? Sudahkah ada perkataan Yesus yang meneguhkan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu? Atau orientasi saudara hanya sebatas berkat jasmani saja, kesembuhan? Rugi saudara, sangat rugi. Mari kita pikirkan baik-baik. Perempuan ini mendapatkan jiwanya selamat dan bonus penyakitnya disembuhkan. Saya mengerti, setiap kali ada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Yesus mau menjangkau jiwa dan mau meneguhkan dia supaya dia tidak hanya sebatas mujizat, melainkan menerima Sang Pemberi mujizat. Itulah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Dan Yesus sangat-sangat merindukan supaya kita diselamatkan. Engkau bisa menjumpainya. Engkau bisa datang kepadanya. Engkau bisa mempunyai keyakinan seperti perempuan ini. Apakah engkau memiliki usaha yang terpuruk? Apakah engkau memiliki penyakit yang berat? Apakah engkau memiliki kegelisahan yang cukup banyak? Apakah engkau mempunyai persoalan yang bertubi-tubi, sepertinya tidak bisa diselesaikan? Seperti perempuan ini sudah habis semua, bahkan jalan terakhir dia harus keluar rumah, sekalipun siap menerima cercaan, kutukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpailah Yesus dengan iman seperti perempuan pendarahan ini, dan Yesus akan menjumpaimu dan akan memberikan iman sehingga engkau diselamatkan. Dan bonus demi bonus juga akan disediakan, terlebih damai sejahtera, pengampunan, hidup yang kekal, dan berkat-berkat rohani Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Kalau saudara mau, Tuhan akan bekerja bagi saudara sebagaimana perempuan yang pendarahan ini. Mari kita bersama berdoa. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan sudah berfirman bagi kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini semakin jelas bagi kami. Kami ini membutuhkan Engkau, bukan hanya sebatas kesembuhan jasmani, tetapi Engkau hadir di dalam diri kami, supaya kami memperoleh keselamatan. Oleh karena iman jiwa kami diselamatkan, dan Engkau memberikan bonus seperti perempuan pendarahan ini. Berhenti pendarahannya dan dia sembuh, dan dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan selama di bumi untuk melakukan karya-karya terbaik, karya-karya yang Tuhan sudah siapkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkatilah firman-Mu, berkatilah pendengar, berkatilah kami semua, supaya kami bisa mengerti ada kebutuhan khusus yang kami miliki yang tak terpenuhi selama ini selain daripada Engkau. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.